Ya pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas topik tarif KRL naik layanan. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Vice President Komunikasi PT KCJ, Mbak Eva Harunisa. Mbak Eva, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Dan juga ada Humas dari KRL Mania, Bu Nenden Resti. Bu Resti, selamat siang. Selamat siang. Baik, dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Tarif kereta listrik komuter lain naik efektif per 1 Oktober 2016. Kenaikan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2016 tentang tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik. Di mana tarif operator untuk 25 km pertama naik menjadi Rp6.250 dari tarif sebelumnya sebesar Rp5.000. Dengan adanya subsidi atau public service obligation, maka penumpang dikenakan tarif Rp3.000 dari sebelumnya Rp2.000 untuk 25 km pertama. Sementara untuk 10 km selanjutnya dan kelipatannya, PT KCJ juga menaikkan tarif sebesar Rp500 menjadi Rp2.500 dari tarif sebelumnya yaitu Rp2.000 untuk 10 km berikutnya dan kelipatannya. Namun dengan adanya subsidi atau PSO, maka penumpang tak merasakan kenaikan tersebut alias tetap membayar Rp1.000 untuk 10 km selanjutnya berikut kelipatannya. Tahun 2016 ini, pemerintah mengalokasikan subsidi atau Public Service Obligation PSO sebesar Rp1,8 triliun untuk angkutan kereta api yang dijalankan oleh PT KAI dan anak usahanya. Dan sekitar 70% dialokasikan untuk KRL Jabodetabek atau tepatnya sebesar Rp1,11 triliun. Jumlah PSO ini jauh meningkat dibandingkan subsidi tahun 2014 lalu, yaitu sebesar Rp517 miliar. Dirut PT KCJ, Muhammad Nurul Fadilah, mengatakan kenaikan tarif seiring dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 24,5% dibandingkan tahun 2014 lalu. Ia berjanji kenaikan tarif KRL akan diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan revitalisasi infrastruktur di stasiun untuk memastikan kenyamanan penumpang. Di lain pihak, kenaikan tarif KRL ini diprotes oleh komunitas pengguna KRL, Koordinator KRL Mania, Nur Syahyo. Ia menuntut PT KCJ membuktikan diri mampu menyelesaikan masalah antrean kereta akibat persilangan jalur di stasiun Manggarai. Baru kemudian menaikkan tarif. Iya, saya baru ingin mencoba dan rajin naik KRL, tapi mau naik nih katanya besok. Jadi tetap naik KRL apa enggak ya, Gan ya? Tetap naik, tapi kemudian gini, katanya kan hanya 1.000 ya. Ini kan mungkin kalau hitung-hitungan cuma 1.000, tapi mungkin buat teman-teman yang sering naik Setiap KRL, hari. 1.000 itu kan berarti bisa penambahan 1 kilometer kan. Udah lumayan tuh sebenarnya 1.000. Dan kita harus tanyakan kemudian mereka keberatan atau enggak dengan kenaikan 1.000 Mungkin ini ya. kita ke Mbak Eva dulu. Pertama mungkin kita mau menanyakan alasannya kenapa akhirnya naik. Meskipun tadi jumlahnya 1.000, tapi ini naiknya besok seperti itu. Ya. Bagaimana Mbak Eva? Jadi kalau kenaikan tarif ini sebenarnya sudah kita sosialisasikan sejak 3 bulan sebelumnya. Dan skema dari kenaikan tarif ini sudah dibicarakan juga. Ini juga kita mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri PM 35 tahun 2016, di mana di situ diatur mulai 1 Oktober tentang tarif angkutan orang itu mengalami penyesuaian. Untuk KRL sendiri itu terjadi penyesuaian dari 0 sampai dengan 25 km pertama sebesar Rp1.000. Sehingga sebelumnya kalau saat ini penumpang membayar 0 sampai dengan 25 km pertama ataupun tarif terendah itu Rp2.000. Mulai 1 Oktober itu nanti menjadi Rp3.000. Oke, sekali tap di pintu langsung terpotong Rp3.000 seperti itu. Nah itu tarifnya memang kenaikannya berkala ya Mbak Eva ya? Sebenarnya kalau kita bicara melihat dari sejarah kenaikan tarif, ini sudah cukup lama KRL ini tidak mengalami kenaikan tarif. Bahkan terjadi penurunan. Kalau kita lihat sebelum 2014 itu di 2012, yaitu memang sebelum di PSO ya, ini tarif KRL itu mencapai sekitar 9.000 sampai dengan 11.000 ya untuk tujuan Jakarta Kota. Kemudian di 2013 kita berlakukan e-ticketing, 2014 itu terjadi penyesuaian tarif dan belum ada penyesuaian tarif hingga saat ini, baru kita lakukan saat ini 1.000 per kilometer. Bukan per kilometer, maksudnya 0 sampai dengan 25 km pertama. Jadi yang terjadi justru penyesuaian tarif, bukan kenaikan setiap 2 tahun dari 2012 ke 2014 sampai jadi sekarang 2016. Kenaikan itu bukan tidak ada program khusus misalnya
setahun sekali atau 2 tahun sekali, itu tidak ada. Oke, tapi munculnya angka 1.000 naik itu ada hitung-hitungannya atau seperti Pasti. apa? Nah, itu Jadi gimana, Mbak Eva? kita ini sebagai operator sarana KRL untuk menghitung tarif operator pun kita memiliki pedoman penghitungan tarif berdasarkan dari peraturan menteri. Dari PM ada PM 69 itu dikeluarkan ada pedoman penghitungan tarif. Nah, komponen dari seluruh biaya baik itu dari biaya perawatan, operasional itu kan mencangkut kita harus bayar listrik, ada yang namanya TAC, Track After Charge, jadi artinya ketika kereta itu berjalan pun juga ada charge-nya. Nah, itu kita bayarkan sebagai operator. Kemudian komponennya banyak, jadi tidak hanya itu aja, itu hanya salah satu contohnya ya. Ya selain itu juga kita kan biaya kebersihan dan lain-lain lah pokoknya. Itu dihitung ada komponennya. Nah, kemudian keluarlah yang namanya biaya operasional tadi. Sebagai contoh tarif terendah kan tarif terendahnya Rp3.000. 1 sampai 25 km. Kira-kira akan dikenakan yang tarif tambahan 1.000 itu kalau jaraknya dari mana sampai mana, Mbak Eva? Jadi gini Mbak, untuk 0 sampai dengan 25 km pertama itu kita tarifnya sudah pasti Rp3.000 per 1 Oktober. Jadi kalau penumpang itu berjalan 20 km ataupun 21 km itu dia tetap akan dikenakan Rp3.000. Tapi kemudian ketika ada penambahan 1 sampai dengan 10 km selanjutnya itu ada penambahan Rp1.000, Rp1.000. Sebagai contoh misalnya dari Bogor Jakarta Kota itu totalnya itu ada sekitar 56 km, sehingga tarifnya itu nanti tanggal 1 Oktober itu sekitar Rp6.000. Jadi sekitar Rp6.000. Rp6.000. Kalau saat ini Bogor Jakarta Kota Rp5.000 seperti itu. Kalau tanpa subsidi seandainya, dengan subsidi kan membayarkan Rp3.000. Tanpa subsidi mungkin yang tidak pengguna KRL tahu sebenarnya berapa sih yang harus mereka bayar, jadi biar ada perbedaan sekian tarif yang dibayarkan jika ada subsidi dan sekian yang tidak, karena banyak yang mengeluh setiap tarif naik pasti jadi mengeluh wah ini tidak sesuai dengan layanan, biasanya seperti itu. Sebenarnya kalau saya lihat ya, artinya kalau tidak disubsidi, artinya itu penumpang harus membayarkan kalau 0 sampai dengan 25 km pertama Rp6.250. Kemudian kalau sebagai contoh Bogor Jakarta Kota itu nantinya jadi Rp12.000 tanpa subsidi. Kalau dengan subsidi mereka membayarkan Rp6.000 seperti itu. Jadi saya rasa kalau kita bicara tentang pelayanan ataupun yang lainnya, kita bisa meng-compare dengan moda transportasi lainnya ya. Artinya apakah 11.000 itu terlalu mahal, misalnya ini kita bicara yang tidak subsidi, terlalu mahal untuk ukuran dari Bogor sampai dengan Jakarta Kota. Dengan kondisi kita tahu saat ini KRL semuanya tidak ada lagi yang tidak ber-AC. Ya tentunya, dan itu juga harus menggunakan perawatan dan tidak ada lagi KRL yang mungkin kalau kita lihat sekarang ini tinggal bergantung penumpangnya aja mau bersih atau tidak ya, dia tidak mau buang sampah sembarangan atau tidak. Artinya kita bisa memastikan selama tidak ada penumpang yang buang sampah sembarangan, kereta itu bersih karena kita sekarang sudah menyiapkan petugas di dalam kereta, petugas kebersihan seperti itu. Baik. Enak kok sebenarnya kalau dari Jakarta Bogor tuh naik kereta tuh cepet kan? Lebih cepat sampai ya. Apalagi kalau dibandingin dengan tarif dengan naik taksi ya, itu jauh sekali bedanya. Nah kita akan tanyakan nanti ke KRL Mania ya, ke Ibu Nenden Dasti nanti ini nggak apa-apa nggak sih kalau naik 1.000 doang sih katanya ya. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa tetap sama kami di Lunch Talk.